Ya, izinkan saya share screen ya. Masih karena orang tua tidak bisa langsung bicara, jadi saya harus share screen dulu juga. Baik, saya jadi melanjutkan dari sambutan saya tadi. Saya kira ini merupakan bagian dari kegiatan yang akan terjadi selama beberapa hari ke depan, begitu ya. Jadi kami di sini kita ingin mendiskusikan tentang smart system. Nah, kami di PPTIK punya program namanya Smart System untuk Semua. Jadi sebetulnya apa itu smart system? Nanti kita akan coba diskusi sedikit. Saya juga tidak akan berlama-lama. Saya ingin berharap malah muncul diskusi yang baik dari webinar ini. Kemudian juga mungkin ada tadi ya sesuatu yang sudah bagus, sudah dimulai oleh kerjasama antara ITB dan UBL. Kemudian juga saya kira sudah mulai banyak sekali. Tadi saya lihat dari hadirin SMK yang sudah terlibat sebetulnya dalam proses ini, kemudian juga beberapa perguruan tinggi yang sudah menjadi mitra PPTIK sejak lama, yang mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk bisa memperkuat program kita bersama ini, gitu ya. Nah, sebelumnya saya harus minta maaf karena memang ada beberapa saat ketika PPTIK agak vakum nih karena pandemi dan lain-lain, dan tapi pandemi juga membuat sekian banyak peluang muncul gitu ya, yang biasanya kami di PPTIK terbatas ruang jangkaunya. Sekarang pada saat pandemi tiba-tiba kita tahu seperti yang kita lakukan pada pagi ini, ternyata kalau kita gunakan teknologi yang kita pelajari ini gitu ya, ternyata kita bisa lakukan dan bisa menjangkau lebih banyak lagi, diskusinya lebih banyak lagi. Jadi saya ingin sebetulnya bicara tentang tantangan yang muncul sebetulnya sudah hampir 10 tahun kemarin gitu ya. Kita sudah melihat ada begitu banyak perkembangan teknologi gitu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Dulu waktu kecil namanya di film-film saja juga tidak pernah terbayangkan ada mobil jalan sendiri gitu ya. Tapi ternyata dalam kurun waktu tidak terlalu lama, mobil jalan sendiri sudah menjadi hal yang mungkin dilakukan, bahkan mungkin dalam beberapa tahun ke depan sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan. Kita hadapi dan kita mungkin akan gunakan dengan senang hati. Kalau sebelumnya ada mobil jalan sendiri kita takut, gitu ya. Tapi nanti ada mobil jalan sendiri kita senang dan kita akan bersedia untuk dibawa oleh mesin ke arah mana yang kita inginkan, gitu ya. Kita pasrah tentang keselamatannya, begitu ya. Dan itu suatu hal yang luar biasa tidak terbayangkan sebelumnya, gitu ya. Sebetulnya teknologi yang ada ini juga sudah dikembangkan lama tentunya ya, bahwa tentu saja perkembangan teknologi itu bukan sesuatu yang berjalan begitu saja gitu ya, tapi sesuatu yang berjalan secara perlahan-lahan, lapis demi lapis gitu, sehingga kita sampai pada tahap seperti sekarang ini. Dan kami di PPTIK sebetulnya sangat berharap kita dapat kuasai ini teknologi yang ada ini, kemudian kita bisa terapkan untuk kepentingan kita maupun kepentingan masyarakat yang lebih luas, karena ini kesempatan yang luar biasa. Sepertinya sulit, tapi sebetulnya kesempatan untuk menguasai yang lebih mudah dan lebih cepat jika kita paham betul seperti apa sebetulnya smart teknologi. Nah, saya ingin memberikan konteks dari apa yang kita lakukan ini, gitu ya. Jadi sebetulnya kita berada pada titik di mana kita berada pada situasi yang sangat unik dalam peradaban manusia. Jadi kalau di sini ada gambar nih, ada grafik yang memperlihatkan ada kurva merah yang memperlihatkan kompleksitas persoalan yang kita hadapi. Jadi persoalan itu selalu makin besar, manusia di dunia semakin banyak, keinginannya juga makin banyak. Kalau keinginannya sudah tercapai, muncul lagi keinginan baru yang lebih kompleks lagi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi
persoalan pasti makin tinggi. Dan kita juga sudah melihat bahwa banyak sekali persoalan yang sebelumnya kita tidak mampu lakukan karena berbagai hal, gitu ya. Entah persoalan kemacetan misalnya, entah itu persoalan kebencanaan, persoalan pendidikan, kemudian juga mungkin juga hal-hal yang kita anggap tidak mungkin diselesaikan, misalnya persoalan kemiskinan. Nah, dunia ini sebetulnya sudah sangat sadar, sangat dekat dengan apa yang disebut titik teknologi singularity, yaitu titik di mana sebetulnya potensi peradaban manusia, gitu ya, itu sudah sangat akan mencapai titik ketika dapat melampaui kompleksitas persoalan yang dihadapi. Ya, kalau kita lihat PBB pada hampir 10 tahun kemarin sudah bicara tentang Sustainable Development Goals, yang sebetulnya bicara tentang bagaimana kesadaran bahwa manusia ini sekarang sudah sampai pada titik dapat menyelesaikan semua persoalan yang sebelumnya tidak pernah kita sangka akan bisa kita hadapi, misalnya soal kemiskinan, climate change, dan lain-lain yang sangat kompleks sebetulnya. Nah, ternyata kalau kita lihat tidak lama lagi, bahkan mungkin juga sudah sebetulnya kalau untuk negara maju sudah sampai pada titik itu ya, bahwa teknologinya sudah memungkinkan semua persoalan yang ada dapat diselesaikan. Hanya memang ada nanti akan ada 3 golongan bangsa, gitu ya, yang dalam menghadapi titik singularity ini memiliki nasib yang berbeda. Mungkin nanti ada bangsa-bangsa yang secara sistem, gitu ya, kalau sistem itu terdiri dari people, proses, dan teknologi, gitu ya, 3 hal itu yang semuanya berjalan harmonis sehingga betul-betul dapat memanfaatkan potensi peradaban manusia dan dapat menyelesaikan semua persoalannya, persoalan yang dihadapi oleh bangsa itu, gitu ya. Nah, biasanya bangsa itu akan maju dan nanti akan meninggalkan bangsa lain yang mungkin secara teknologi sudah terdemokratisasi, sudah dapat, tapi people dan prosesnya tidak siap, gitu ya. Dan itu akan muncul banyak sekali, gitu ya, yang betul-betul tidak mampu memanfaatkan teknologi yang ada, dan itu artinya tertinggal, dan akan boleh dibilang akan menjadi bagian yang sangat berbeda dengan negara bangsa-bangsa yang berhasil memenuhi potensinya, gitu ya. Dan kita tentu saja tidak ingin bangsa kita itu masuk ke bangsa yang tidak mampu menghadapinya dengan atau memanfaatkan potensi yang ada. Kita ingin bangsa Indonesia minimal tidak bertambah banyak persoalan yang dihadapi, gitu ya. Kita dapat menyelesaikan banyak persoalan walaupun mungkin belum semua dapat diselesaikan, tapi hampir semua persoalan dapat diselesaikan. Hal itu tentu saja tadi mengharuskan kita semua ikut terlibat dalam proses menyelesaikan persoalan bangsa ini. Salah satunya tentu saja yang dilakukan pada hari ini, mulai dengan memahami dan menyadari bagaimana sebetulnya teknologi yang sekarang dapat membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Selanjutnya kalau dilihat, apa sih yang menjadi khusus, gitu ya. Kalau kita lihat kan memang banyak sekali jargon-jargon muncul selama hampir 10-15 tahun kemarin, gitu ya. Nah, kalau kami di PPTIK melihat bahwa yang disebut sistem modern, gitu ya, akan selalu merupakan perpaduan antara sistem fisik, gitu ya, lokal, dan lingkungan virtual, gitu ya. Jadi selalu ada sistem fisiknya karena persoalan muncul di lingkungan fisik, gitu ya, dengan kemudian nanti diselesaikan dalam lingkungan virtual, sehingga biasanya disebut cyber physical system, CPS, gitu ya. Nah, cyber physical system ini kalau kita lihat sebetulnya merupakan gabungan dari teknologi yang sedang ramai sekarang, yaitu Internet of Things, dan di dalamnya ada robotika, gitu ya, kalau kita lihat dalamnya, kemudian ada
modeling, simulation, dan tentu saja artificial intelligence, karena artificial intelligence juga satu cara untuk memodelkan gitu ya. Kemudian human content interaction yang sekarang mungkin bicaranya ramai itu kan tentang virtual reality, augmented reality, dan dalam setahun kemarin ada metaverse begitu ya, yang diwujudkan semua itu dalam platform big data. Tentu saja cyber physical system tidak merupakan kotak-kotak yang memisahkan antara produk dan jasa. Jadi kalau kita lihat sistem yang modern itu tidak membedakan antara ini produknya khusus gitu ya, kemudian servisnya khusus gitu. Nah, semuanya menjadi satu kesatuan, perpaduan produk dan jasa. Jadi kalau ditanya apa yang dijual sebetulnya ada produknya, ada jasanya gitu ya. Sehingga biasanya disebut juga sebagai product service system. Nah, ini yang kita rasakan mungkin paling dekat, yang mungkin tanpa banyak alat gitu ya. Dengan handphone kita biasanya sudah mulai jual beli online gitu ya. Alatnya cuma satu, handphone, hampir semuanya juga menggunakan handphone yang sama gitu ya, jual beli online. Yang dilakukan jual beli gitu ya, jasanya. Ada trading di situ, jasa trading. Jadi produk dan service itu jadi satu, karena mau tidak mau layanan tadi harus membuat mobile apps gitu ya di dalam handphonenya untuk menjadi produk dari hal itu ya. Jadi ini yang kita perlu pahami betul begitu ya, bahwa sistem modern ini yang sekarang kita lihat luar biasa terlihat gitu ya, mulai dari tadi yang kita bicarakan mobil bisa jalan sendiri gitu, kemudian sampai ke Tokopedia dan boleh nyebut merek nggak ini ya gitu ya, dan toko-toko online yang lain gitu. Itu semuanya sebetulnya merupakan perpaduan dari teknologi tadi gitu ya. Jadi itulah kenapa kami melihat pentingnya betul-betul kerjasama di antara semua bidang gitu ya. Nah, biasanya kalau di perguruan tinggi atau di sekolah menengah kejuruan, bidang-bidang tadi tidak terbiasa bekerja sama sebetulnya gitu ya. Padahal begitu kita lihat situasi yang sekarang, kolaborasi menjadi keharusan gitu. Kalau di SMK misalnya ada bagian teknis yang urusannya RPL, TKJ mungkin ya, sekarang namanya apa itu ya. Kemudian juga ada yang bahkan ke game juga sudah mulai ada. Mungkin harus bekerja sama dengan teman-teman otomotif gitu ya. Mungkin juga dengan teknik kendaraan ringan atau bahkan tata boga, karena bicara tentang sistem modern kita harus bicara persoalan yang dihadapi, salah satunya tentu saja bisa di robotika gitu ya. Internet of Things misalnya, kalau kita ingin menyelesaikan persoalan di tata boga ya kita harus pahami bagaimana workflow-nya, kolaborasi dengan teman-teman tata boga, pahami persoalannya yang mungkin bisa diselesaikan dengan skema yang berbeda gitu ya, skema yang biasa misalnya dengan web service atau dengan mobile apps, tapi juga jangan-jangan kita bisa bantu dengan menambahkan sensor suhu supaya atau timer yang membuat teman-teman di tata boga tadi kalau masak tidak sampai hangus misalnya gitu. Hal-hal seperti itu yang kolaborasi menjadi hal yang sangat penting dalam bicara pada sistem modern ini gitu ya. Nah, kami di PPTIK sebetulnya melihat sistem modern itu dalam bentuk 4 layer ya. Nah, kalau dilihat di gambar ini gambarnya ada gitu ya, bagian fisiknya tuh bagian yang smart system level 4, ada 4 smart system level gitu ya, 4 smart system level yang muncul di sini. Yang pertama itu di layer paling bawah, itu biasanya sebagian itu fisik, kemudian masuk ke instrumentasi di situ. Makanya kami disebut di situ ada tataran instrumentasi gitu ya. Kemudian ada smart system level 2, namanya tataran sistem informasi begitu ya. Kemudian smart system level 3 itu tataran business intelligence, itu sudah sangat software, mungkin sudah server juga sudah mulai banyak di situ. Kemudian smart system level 4 yang kita bicara tentang tataran gamifikasi gitu ya.
data paling besar gitu di daerah itu, ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ini terkait dengan teknologi, proses, dan people. Gitu. Jadi ada bagian yang terkait dengan teknologi dan proses yang muncul di bagian sebelah kiri, begitu ya. Yang ini, kemudian ada bagian yang sebetulnya kaitannya dengan manusianya. Jadi manusia tidak pernah hilang dalam smart system. Hanya mungkin misalnya kalau kita bicara tentang auto drive, mobil jalan sendiri tadi, mungkin di bagian bawah itu yang smart system level 1 yang disebut user, yang tersisa cuma penumpang, supirnya sudah tidak ada, gitu ya. Nah, ke atas saya kira akan semakin banyak peluang untuk manusia sendiri dalam konteks smart system untuk bisa berkontribusi pada sistem-sistem modern, asal kita bersedia untuk membuka diri, bersedia belajar lagi untuk bisa berada pada level-level di atasnya. Nah, disitulah sebetulnya status dari tempat tataran tersebut akan menentukan tingkat kecerdasan dari sistem dan menentukan tingkat kematangan dari people, proses, dan teknologi. Jadi mungkin ini kesempatan buat Bapak Ibu sekalian di setiap institusi, gitu ya, apakah itu di perguruan tinggi, SMK, industri, gitu ya, dan semua bidang untuk mulai melihat ke dalam gitu ya, melakukan evaluasi sebetulnya secara keseluruhan organisasi, sebetulnya institusi saya, organisasi saya sudah sampai di mana, gitu ya. Apakah sudah dominan di smart system level berapa, gitu ya. Apakah sudah sampai ke level 3-4 gitu ya, yang artinya sudah betul-betul bisa berada di abad 21, atau mungkin masih smart system level 1 atau 2 gitu ya. Jangan-jangan masih smart system level 1. Nah, hal itu yang mungkin kita perlu lakukan evaluasi itu, dan kami saya kira di PPTK akan sangat senang untuk dapat membantu prosesnya gitu ya. Nah, hal yang paling penting saya kira dalam perkembangan teknologi gitu ya, adopsinya penting untuk memahami bahwa bagaimana kita menerapkan teknologi, salah satu yang paling penting karakteristiknya adalah kita harus bicara tentang low cost adaptation gitu ya. Jadi percuma kita lakukan penerapan teknologi tapi yang muncul misalnya hanya sekedar hal-hal yang wow gitu ya, yang cool gitu, yang bagus, gaya gitu. Tapi ternyata mahal dan tidak efektif. Jadi kunci sebetulnya melihat apakah dengan penerapan teknologi itu kita dapat menambah produktivitas dengan biaya yang affordable gitu ya. Jadi penambahan produktivitas lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Itu yang saya kira perlu tetap menjadi pegangan kita, jangan sampai penerapan teknologi menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, selanjutnya saya ingin bicara tentang karakteristik detail dari layer-layer tadi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari 4 layer tadi, kita bisa melihat ada beberapa karakteristik dari setiap layer. Yang pertama, misalnya kalau organisasi kita baru sampai pada smart system level 1, biasanya di situ tidak ada database-nya, gitu ya. Mungkin kalaupun ada, hanya simple short-term memory. Misalnya kalau kemana-mana kita masih harus fotokopi KTP gitu ya. Nah itu berarti sistemnya masih smart systemnya level 1 tuh gitu. Jadi orangnya masih harus dikumpulkan lagi data-datanya, mulai baru kemudian ini sudah lengkap bisa diproses gitu ya. Nah itu berarti jangan-jangan sistemnya baru smart system level 1. Kalau yang sudah sedikit lebih tinggi, misalnya usernya sudah ada database-nya, kemudian ada local long-term memory gitu ya, smart system level 2. Nah itu biasanya misalnya kalau sistemnya bertemu dengan pelanggannya sudah diingat, kemarin kapan dia beli apa, seperti apa, jadi cukup melihat misalnya nomor dari KTP-nya sudah cukup atau nomor teleponnya sudah cukup untuk bisa melayani sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi karena di smart system level 2 dia punya simple local database, local memory, kemudian predefined algoritmanya
sudah ada dengan kapabilitas simple adaptation gitu ya. Jadi misalnya ini kalau sudah banyak, coba kita kasih bonus supaya harganya turun 5% misalnya. Nah, hal itu berarti sistem kita sudah sampai ke smart system level 2 gitu ya. Kemudian yang di smart system level 3 lagi di atasnya biasanya itu terkait dengan kalau data sudah dikumpulkan cukup banyak untuk bisa melihat bahwa pelanggan kita misalnya kalau di toko itu ternyata dari sisi gender, dari demografik, statistiknya seperti ini dan lain-lain, sehingga produk untuk yang terkait dengan gender tertentu misalnya atau demografi tertentu itu bisa dilayani dengan cara yang berbeda dan itu terkait dengan inventory dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau pada saat sistem kita mencapai smart system level 4, toko tadi bahkan sudah bisa paham sebelum pelanggannya tadi datang gitu ya. Jadi kita sudah menyiapkan, bahkan kalau perlu kita mengingatkan ke pelanggan bahwa pelanggan ini ada bonus gitu 5% karena Bapak sepertinya butuh produk ini gitu, produk sabun ini karena kayaknya Bapak sudah beli sabun terakhir sebulan yang lalu gitu. Kayaknya pasti beli. Nah, ini ada sabun yang lebih baik menurut kami dan dikasih bonus misalnya diskon 5%. Nah, hal-hal seperti itu muncul artinya sistem kita sudah sampai ke smart system level 4. Memang tidak harus bentuknya mesin, manusianya juga sudah ada. Bisa saja, semuanya bentuknya manusia, gitu, yang ingat dan lain-lain, gitu ya. Manual maksudnya. Tapi di era sekarang, hal itu sebetulnya sudah sangat mungkin dikurangi, gitu ya. Banyak mesin sudah banyak bisa membantu dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Nah, hal ini sebetulnya akan terjadi apakah itu di edukasi dan di lain-lain, gitu ya. Edukasi, defense, tadi di bawahnya nih yang hijau nih ya, ada next generation entertainment, education, keamanan dan pertahanan, logistik, konservasi. Nah, ini nanti saya kira nanti di seminar-seminar berikutnya ada cerita nih tentang bagaimana UBL dan ITB bekerja sama dalam konservasi di Waikambas. Kemudian juga ada di smart healthcare, kultur, budaya dan turisme, agriculture, blue light services dan yang lain-lain. Ya. Nah, kalau kita sebagai engineers nih kan kita ingin selalu buat. Kalau kita ingin saya kira tadi saya lihat peserta dari webinar ini kebanyakan dari kalangan teknolog gitu ya, teknolog dan praktisi gitu. Dan biasanya ingin membuat gitu ya, kalau perguruan tinggi ingin membuat dengan SMK bersama-sama gitu ya. Nah, bagaimana nih Pak? Nah, biasanya kalau kita ingin membuat, kita mulai dari proses desain. Nah, bahkan kita harus mulai dari bagaimana kita membayangkan smart system level 4 gitu ya. Ternyata inginnya nanti seperti itu gitu ya. Nah, dari desain di atas itu smart system level 4 itu tadi kita akan menurunkan bagaimana bentuknya di smart system level 3, smart system level 2, kemudian smart system level 1. Sehingga kita dapatkan, ternyata butuh mobil apps, gitu ya, sebagai alat atau sensor dan aktuator, konsekuensi dari apa itu yang diinginkan, gitu ya, di smart system level 4. Baru kemudian kita melakukan implementasi dari bawah, gitu ya. Jadi prosesnya memang terbalik, gitu ya, dari proses yang biasa kita lakukan. Biasanya kan kita langsung udah kita buat saja dulu. Nah, kita biasanya harusnya melakukan perancangannya dulu dari atas ke bawah, baru kemudian kita implementasi dari bawah ke atas. Nah, kami di PPTIK sebetulnya ingin menguasai gitu ya, kita berharap punya misi untuk menguasai, tentu saja bersama-sama seluruh stakeholder untuk menguasai know-how rancang bangun dan penerapan smart system secara nyata di segala bidang dari 3 sudut pandang di atas gitu ya, people, proses, dan teknologi. Kemudian ayo kita bersama-sama, saya kira sebagai komunitas gitu ya, dan ini komunitas yang isinya sebetulnya sangat teknikal gitu ya, sangat engineering, walaupun dari domain expert sekalipun ingin bisa meningkatkan produktivitasnya, kita bisa menjadi salah satu pemain utama, saya kira, bagaimana kita melakukan penerapan smart system di Indonesia. Gitu ya. Nah, ini beberapa
produk yang kita coba jadikan semacam generik sistemnya gitu ya, yang nanti saya kira teman-teman sekalian yang ada di sini dapat mengaksesnya sebetulnya berbagai komponen yang muncul di setiap bidang. Jadi ada sekitar 11 ya. Ada 11 bidang yang kami coba kembangkan gitu ya, sebagai contoh yang mungkin nanti bisa dimodifikasi oleh Bapak Ibu sekalian di masing-masing tempat. Bersama-sama kita tentunya kami sangat mendukung untuk dapat membantu prosesnya untuk bisa dikembangkan di setiap tempat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, ini bagaimana sebetulnya strategi kami untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian gitu ya, karena tadi kita lihat barrier to entry-nya secara teknologi sebetulnya rendah, karena saya kira sebentar saja ke YouTube Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat oh caranya begitu, tapi ternyata tidak sesederhana itu gitu ya. Kita butuh satu strategi untuk membuatnya betul-betul dapat diterapkan gitu ya. Jadi yang tadi itu people, proses, teknologi. Kalau tidak dalam bentuknya yang sinkronus gitu ya, yang harmonis, kita tidak dapat menerapkannya dengan baik. Nah, kami sebetulnya punya semacam strategi umum gitu ya. Kalau untuk people, tentu saja kita harus bicara tentang pengembangan kemitraan SDM-nya gitu ya. Makanya ini salah satu dalam konteks ini dilakukanlah webinar ini gitu ya. Kita harus mengembangkan SDM, kemudian juga kemitraan institusional, bahwa tadi kolaborasi kita membutuhkan kolaborasi, dan itu artinya kita harus mulai bicara tentang bagaimana kita bekerja sama gitu ya untuk kepentingan semua tentunya. Kemudian bagaimana kita mengorganisasikan SDM sesuai dengan lokasi, peran, dan bidangnya. Nah, kalau teknologi saya kira sudah tidak terlalu jadi masalah gitu ya, karena saya kira tadi PPTK sudah siapkan, semua bahan sudah mulai ada, yang penting sekarang punya nih, bagaimana SDM bisa cepat memahami, kemudian sedalam konteks pengorganisasian SDM sesuai lokasi, peran, dan bidangnya untuk dapat bisa produktif pada masing-masing lokasi, peran, dan bidangnya tersebut gitu ya. Nah, kami di PPTK akan bantu apakah itu dalam konteks penggunaan riset-riset yang ada gitu ya di ITB, kemudian juga akses dengan pelaku litbang di perguruan tinggi gitu ya. Kemudian juga kapasitas engineering kami siapkan sebetulnya, kalau ada yang memerlukan bantuan kami siap sekali. Kemudian industri berbasis teknologi gitu ya. Nanti kita bisa sambungkan dengan beberapa industri terkait yang penting, misalnya connectivity dan lain-lain, dalam tentu saja skema yang harusnya mendukung gitu ya kemudahan dari penerapan teknologinya. Nah, prosesnya gimana? Proses bagaimana kita semua bekerja sama. Nah, pandemi kemarin ternyata membuktikan bahwa penggunaan platform kolaborasi online itu jadi sangat efektif gitu ya. Memang masih perlu banyak belajar, kami di PPTK juga. Nah, kami mendorong sebetulnya ayo kita rame-rame bicara tentang bagaimana bersama-sama di platform kita dan juga berbagai macam channel sosial media digital kita untuk dapat berkolaborasi di situ gitu ya. Jadi kalau dilihat ada online oriented learning program, jadi sebagian besar learning program kita sebetulnya kita arahkan untuk basisnya online. Tapi tentu saja dengan hubungan yang intensif bersama dengan fakulti gitu ya, dari dosen maupun guru di SMK maupun perguruan tinggi masing-masing gitu ya. Jadi ada intensif kolaborasi di situ, walaupun sebetulnya ayo rame-rame kita belajarnya. Karena kalau sendiri-sendiri biasanya lama dan trial and error gitu ya, gagalnya banyak gitu. Kemudian ayo kita bersama-sama, mungkin terutama yang di perguruan tinggi, research and development bersama gitu ya. Dan tentu saja kita tidak bisa karena tujuannya adalah penerapan, tentu saja kita ingin juga semuanya mulai mencari gitu. Kalau yang sudah ada tentu saja tinggal dikembangkan,
untuk bicara tentang business development collaboration-nya gitu ya. Jadi kami dorong malah di setiap SMK dan perguruan tinggi untuk membangun bisnis-bisnis yang berbasis teknologi industri 4.0 walaupun sesederhana mungkin. Istilah kami sangat berharap sebetulnya kita sudah siapkan beberapa generic platform yang bisa dimodifikasi sedikit, sudah bisa jualan gitu Bapak Ibu. Ayo silakan dipakai dan digunakan gitu ya. Nah kita memang berharap teknologi ilmu itu harus selalu bersanding dengan amal gitu ya. Kalau hanya tahu saja tapi tidak bisa menerapkan, sepertinya sia-sia gitu ya. Kalau hanya tahu beramal saja tanpa ilmunya biasanya tersesat kan gitu ya. Nah jadi kita coba kombinasikan ilmu dan amal menjadi satu kesatuan yang utuh untuk bisa betul-betul memang menjadi berkah buat kehidupan kita semua. Nah ini salah satu contoh real dari apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi apa saja sih yang sebetulnya kita coba misalnya sebagai rujukan tentu saja silakan. Kemudian ada TEFA ya, Teaching Factory strateginya. Kemudian kalau ingin Pak saya ingin buat industri, ayo buat produksi silakan. Atau terkait dengan belajar mengajar ada KWU dan PPK, saya kira nanti juga akan diceritakan mungkin di kuliah di sesi berikutnya. Kemudian juga PKL tadi pakai kerja lapangan, apakah itu daring maupun luring gitu ya. Yang daring tidak ada batasnya, kami punya platform untuk itu gitu ya, sampai puluhan ribu orang. Hanya mungkin mohon maaf yang luring. Kalau luring kami malah berharap tidak bisa banyak-banyak karena kapasitas, tapi kita berharap sebetulnya luring yang di lokal sangat mungkin kan gitu ya. Jadi sebenarnya daring tapi sebetulnya luring di sananya. Kemudian juga kami mendorong guru-guru magang, dosen magang gitu ya di PPTIK gitu, karena PPTIK itu bukan cuma sekedar perguruan tinggi tapi ini research center, jadi bisa digunakan untuk sebagai tempat magang. Hal yang lain tentu saja terkait dengan MBKM. Ini masih kami sedang jajaki. Ini contohnya mungkin dengan UBL nih ya, sebentar lagi akan dikembangkan walaupun secara praktik sudah pernah dilakukan karena biasanya KP, TA, kemudian tugas akhir semuanya berada di PPTIK juga. MBKM kami dukung betul karena itu memang program yang menurut kami sangat tepat gitu ya untuk mengejar ketertinggalan kita di industrialisasi ini gitu ya. Dan itu cocok sekali di era industri 4.0 ini. Nah tentu saja kalau ingin, ayo kita riset bersama, terbuka, ada beberapa industri tentu saja litbang bersama kami. Kemudian juga tentu saja kalau ingin buat, yuk kita coba-coba buat apa gitu ya, skala kecil dulu, pilot project, tentu saja kami terbuka gitu ya. Nah secara umum sebetulnya kami ingin membuat satu komunitas yang berdaya. Langkahnya sederhana, misalnya gitu ya. Kita bisa buat dan beli sendiri alatnya gitu ya. Kemudian hubungkan ke data center gitu ya. Kemudian modifikasi website dan mobile apps-nya sendiri, gunakan sendiri, kemudian kolaborasi dengan masyarakat dan kota. Jadi 5 langkah ini yang sebetulnya jadi hal yang sangat mendasar. Kita coba mastering prosesnya, teman-teman di sekalian penjuru tanah air dapat melakukannya secara sendiri gitu ya, pace yang sendiri. Kami akan bantu untuk supaya kalau bisa buat langsung buat, kalau beli bisa beli, dengan tentu saja kita berharap harganya harga yang bisa rendah gitu ya dibandingkan di pasar gitu. Nanti kita beri saran-saran, kemudian hubungkan ke data center yang kita sudah sepakati, modifikasi sendiri website dan mobile apps-nya. Wah Pak, nggak bisa modifikasi Pak, karena saya orang pertanian misalnya. Nanti kita sambungkan dengan SMK yang bisa modifikasi, misalnya gitu. Tapi yang kami apresiasi, ada banyak sekali yang bukan di domain expert di TIK sebetulnya yang mencoba untuk memahami dan mengapresiasi tentang teknologinya
Jadi ada banyak sekali misalnya di tata boga, otomotif, pertanian, mitra kita yang bersedia untuk coba ikut workshop gitu ya, yang terkait teknisnya. Nanti ketemu sama teman-teman yang memang sudah jago di situ sehingga malah bisa kerjasama gitu ya. Kemudian tentu saja alat tadi harus digunakan sendiri, misalnya untuk absensi di sekolah atau di perusahaannya atau di perguruan tingginya, untuk kemudian kalau sudah sangat paham bisa dikolaborasikan. Nah, ini tentang workshop. Saya kira ini nanti ada sekian banyak workshop gitu ya yang bisa dilakukan. Praktis sebagian besar sebetulnya tersedia berjadwal. Nanti mungkin Binarin Ibu Ketua bisa cerita soal ini. Berjadwal, ada online-nya, tersedia bebas untuk semua orang. Kemudian ada forum yang tadi kalau dilihat ini sudah sampai ke angka 14.000 member gitu ya, dengan 100.000 post ini. Silahkan tinggal masuk ke forum.pptik.id, ikut jadi member, kemudian ikut terlibat di sana. Di sini kebetulan ada logonya, baru ada logo UBL dan Jabar Masagi ya dari Pemprov Jabar. Tentu saja kami ingin membuka diri untuk bisa ini. Nanti mungkin kalau terlalu banyak kita taruh di menu yang lain mungkin ya, supaya kita lihat kontributornya bisa ditaruh di situ. Nah, ini soal training saja. Jadi training itu kita bicara semuanya yang terkait, walaupun pada skala yang lebih kecil gitu ya. Jadi biasanya pakai smartphone, kemudian juga ada di situ sederhana gitu rangkaiannya. Kalau pakai Internet of Things, kalau yang smartphone saja, smartphone kita usahakan cukup untuk bisa memahami konsepnya, dan kita ingin melakukan itu dengan learning by doing gitu ya. Kemudian kita mulai dari yang paling sederhana, sekedar hello world gitu, kemudian ada beginner level, intermediate level, kemudian kita sebetulnya inginnya semuanya sampai pada diskusi tentang bagaimana melakukan customisasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ini contoh-contoh saja yang nanti bisa Bapak Ibu kalau ingin belajarnya bisa pakai alat-alat seperti ini ya. Walaupun sebetulnya kami berharap lebih jauh dari yang kita sampaikan di sini. Nah, seperti misalnya yang lumayan kompleks seperti smart parking ini, Bapak Ibu bisa buat ini. Kami akan bantu supaya bisa membuatnya. Dan juga sistem home automation gitu ya, yang artinya rumah, sekolah, dan semua fasilitas bisa menggunakan teknologi yang kita bisa anggap wow gitu ya. Yang sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian malah sudah beli alatnya mungkin ya sebagian, tapi percaya bahwa biasanya yang sudah ada di lapangan tidak memenuhi semua kebutuhan kita, dan kita bisa buat sendiri hal seperti itu. Ini yang kasus menarik misalnya di SMK 7 Tangerang urusan tata boga gitu ya, bersedia belajar virtual reality dan augmented reality. Juga yang Cikampek yang otomotif juga begitu gitu ya. Karena sekarang itu model yang visual akan jadi penting, terutama misalnya setelah teknologi metaverse muncul. Saya kira Pak Gatot akan cerita tentang hal itu. Nah, ini contoh bagaimana mereka belajar untuk mengungkapkan ide dan konsep secara visual. Ya. Nah, di bagian atas itu kita buat program yang kita rancang untuk satu kota. Jadi kota Bandung ada program yang kita bangun bersama SMK se-Bandung yang disebut Legit, program Legit. Apa tuh Legit? Lembur Digital Bandung Raya. Benar ya? Legit Bandung Raya ya. Lembur Digital Bandung Raya. Jadi mudah-mudahan nanti di metaverse-nya bisa ditaruh, kemudian ya sudah itu jadi Bandung, kita harus manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke aktivitas ekonomi yang muncul di abad 21 ini. Demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.